Pemirsa, di tengah upaya pencapaian target swasembada pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan keputusan Presiden yang berisi pemberhentian Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Adapun posisi Kepala Bappenas akan dijabat langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 116P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional yang ditekan Prabowo pada tanggal 9 Oktober 2025. Melalui Kepres nomor 116 ini, Presiden secara resmi memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Dalam Kepres juga disebutkan Arief Prasetyo Adi diberhentikan dengan hormat dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan Kepala Bappenas. Dalam Kepres terbaru ini juga disebutkan bahwa Presiden mengangkat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkan keputusan Presiden yang ditandatangani pada 9 Oktober 2025, dan mulai berlaku 10 Oktober lalu, secara resmi pimpinan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas langsung di bawah pimpinan Menteri Pertanian. Tugas penting Kepala Bappenas adalah mewujudkan swasembada pangan dan melakukan pemerataan ketersediaan pangan di seluruh daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, harga beras di Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga minus 0,13% pada bulan September 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian ini sebagai sinyal kuat keberhasilan peningkatan produksi nasional. Selain itu, menurut Amran, produksi beras nasional saat ini telah mencapai 33,1 juta ton dari Januari hingga November 2025. Kemudian pada Desember mendatang kemungkinan mencapai 34 juta ton. Atas capaian tersebut, Amran yakin bahwa Indonesia akan mencapai swasembada beras dalam waktu 3 bulan ke depan atau pada akhir tahun 2025. Beras terjadi deflasi, yaitu minus 0, saya ditunjukkan datanya, minus 0,13%. 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September, di saat paceklik. Begitu juga produksi kita, alhamdulillah sekarang sudah 33,1 dan bulan depan insya Allah akhir tahun nanti itu minimal 34 juta ton. Ini kabar baik. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Prasetyo menilai keberadaan WUSH telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta-Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa, yakni Surabaya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan. Ya, masih terkait dengan utang kereta cepat atau WUSH, pemirsa, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat WUSH memakai dana APBN. Menurutnya utang proyek WUSH bukan tanggung jawab pemerintah, di mana Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek WUSH menggunakan sumber daya yang dimiliki.
Kerugian besar akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Terbaru, WUS terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya, mencapai 1,625 triliun rupiah. Danantara sebagai super holding BUMN disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa secara tegas menolak wacana itu karena menurutnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak Super Holding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek WUS menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara Konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Mitra China. Sebanyak 75% pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham termasuk KAI, Wijaya Karya, PT PN1, dan Jasa Marga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah di sepanjang tahun 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik. Pasalnya, megaproyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut hingga menanggung kerugian triliunan rupiah. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, WUS terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional WUS.
Dalam rapat kerja dengan DPR pada Agustus lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat, sepanjang semester pertama 2025 KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar 951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.